Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Elwarizki dengan NPM 221336, kelas H, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai film Interpreter, yang mana tugas tersebut merupakan tugas mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Film yang saya analisis adalah film yang berjudul The Interpreter. The Interpreter ini rilis pada tahun 2005 dan bergenre action, crime, dan politik. Menurut saya, film The Interpreter ini mengandung politik karena melibatkan beberapa negara, mengandung crime karena terdapat beberapa tindakan-tindakan kejahatan, dan action banyak hal-hal yang tidak terduga dan banyak tindakan fisik. Adapun di dalam film The Interpreter ini melibatkan beberapa aktor seperti Nicole Kidman sebagai Sylvia Brome, Sean Penn sebagai Tobin Keller, Catherine Keener sebagai Dot Woods, Ivan Attas sebagai Philip, Earl Cameron sebagai Zuani, Jasper sebagai Niels Ludd, George sebagai Kuman, Hugo Spears sebagai Simon Brome, Curtis sebagai Zola, Maz Zabrani sebagai Mo atau Marcus, Yusuf Gatwood sebagai Doug, Patrick sebagai Jad Gamal, dan Byron Artley sebagai Jin Gamba. Itu merupakan beberapa pemeran dan aktor di dalam film The Interpreter. Dalam cerita The Interpreter, film ini menceritakan seseorang perempuan yang terlahir di Republik Matobo, benua Afrika, yang bekerja sebagai penerjemah di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perempuan tersebut bernama Sylvia Brome. Sylvia Brome itu lahir di Republik Matobo, yang mana Matobo ini merupakan sebuah negara yang dipimpin oleh presiden yang cukup diktator dan otoriter yang bernama Zuani. Zuani seringkali melakukan kekerasan terhadap warga atau masyarakatnya yang bersuara mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Zuani terhadap Republik Matobo. Zuani melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap warganya jika melakukan kritikan-kritikan terhadap kebijakannya. Dan pada saat Sylvia Brome ini bekerja di PBB, awalnya itu berjalan baik-baik saja. Tetapi pada suatu hari Sylvia Brome mendengar sebuah percakapan mengenai pembunuhan Presiden Republik Matobo. Film diawali dengan 3 orang pria yang berangkat menuju stadion sepak bola yang terbengkalai menggunakan mobil. 3 orang pria tersebut bernama Simon, Philip, dan Zola. Sesampainya di stadion sepak bola yang terbengkalai tersebut, yang turun dari mobil hanya Simon dan Zola. Simon dan Zola langsung memasuki area stadion sepak bola tersebut, yang mana mereka bertemu dengan tiga orang anak kecil, lalu mengobrol dengan menggunakan bahasaku. Setelah mengobrol, salah satu anak dari tiga orang anak kecil tersebut menunjukkan jalan ke salah satu ruangan, yang mana ruangan tersebut penuh dengan mayat pembunuhan yang dilakukan oleh Presiden Zuani untuk memberantas warganya yang melakukan tindakan-tindakan atau melakukan aksi-aksi. Setelah itu Simon dan Zola terdistract dengan suara anak yang mengantar mereka yang tadi itu keluar, sehingga terdistract di suara tersebut di luar. Sesampainya di luar, Simon dan Zola itu ditembaki oleh beberapa pria. Film pun berlanjut. Kemudian pada suatu hari itu PBB mengadakan rapat, yang mana pembahasan rapat tersebut adalah ingin membawa Presiden Republik Matobo, Zuani, membawa ke pengadilan kriminal internasional. PBB itu mencari cara agar Zuani itu dibawa ke pengadilan kriminal internasional. Di sana Sylvia bekerja seperti biasanya sebagai penerjemah. Dan setelah rapat selesai, Sylvia melakukan istirahat bersama teman-temannya dan bersiap akan pulang. Tetapi pada malam harinya ketika Sylvia akan pulang, terdapat barang yang tertinggal di ruangan kantor PBB. Sylvia pun terpaksa untuk kembali lagi ke ruangan tersebut dan mengambil barang yang tertinggal. Tetapi pada saat mengambil barang
yang tertinggalnya, Sylvia tidak sengaja mendengar percakapan orang yang akan merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Matobo, dan Sylvia pun menjadi target pembunuhan. Karena ruangan tersebut menyala, Sylvia pun kaget dan bergegas terbirit-birit keluar dari ruangan tersebut. Setelah kejadian tadi malam, keesokan harinya Sylvia pada saat akan berangkat bekerja di perjalanan, Sylvia itu diikuti dan diteror oleh beberapa orang mengendarai mobil yang berwarna hitam. Sylvia yang menyadari hal itu bergegas terburu-buru ke kantor PBB, dan sesampainya di kantor PBB, Sylvia bekerja seperti biasanya dan terdapat rapat kembali mengenai Republik Matobo, mengenai yang terjadi di Republik Matobo, dan Sylvia sebagai penerjemah bekerja seperti biasanya. Setelah beres bekerja, Sylvia melaporkan hal-hal yang ia alami pada saat malam hari dan pada saat tadi pagi ia akan bekerja, melaporkan hal tersebut ke Divisi Keamanan PBB. Divisi Keamanan PBB pun memanggil 2 orang agen, yaitu Agen Tobin dan Agen Dotwoods, yang mana Agen Tobin dan Agen Dotwoods ini ditugaskan untuk menginterogasi Sylvia. Sylvia langsung menceritakan hal-hal yang ia alami, tetapi pada awalnya 2 agen tersebut tidak kurang percaya dan lalu ditugaskan untuk menjaga Sylvia. Tetapi tidak hanya Sylvia, di dalam penjagaannya dan penyidikannya, agen tersebut ini melakukan pengawasan keamanan juga terhadap asisten keamanan Presiden Republik Matobo yang termasuk ke dalam daftar rencana pembunuhan. Kemudian agen Tobin dan Dotwood itu melakukan penyidikan bekerja sama dengan polisi, yang mana setelah dilakukan penyidikan ditemukan beberapa fakta, ditemukan beberapa bukti bahwa Zhuani itu merupakan presiden yang otoriter dan mempunyai 2 lawan politik, yaitu Kuman-Kuman dan Aksen Zola. Kuman-Kuman dan Aksen Zola itu 2 orang yang diceritakan pada awal-awal film. Kemudian di satu sisi Sylvia itu menelpon seorang temannya yang berada di Republik Matobo bernama Philip, yang menanyakan kabarnya, dan setelah menelpon Philip, Sylvia ini tuh kembali pulang ke apartemennya, dan setelah di apartemennya ia merasa resah dan gelisah. Lalu pada saat ia melihat ke jendela, ia melihat seseorang pria yang memakai topeng dan berpakaian serba hitam. Setelah terlihat oleh Sylvia, pria bertopeng tersebut melarikan diri dan kabur. Agen Tobin yang berada di apartemennya pun, berada di sekitar kawasan apartemennya pun langsung datang ke apartemennya Sylvia dan mencari tahu siapa orang yang memakai topeng tersebut. Usut punya usut, ternyata ditemukanlah sebuah topeng, yang mana topeng tersebut terdapat sehelai rambut. Polisi pun menanyakan kepada Sylvia, dan Sylvia pun memberikan keterangannya kepada polisi bahwa ia menyimpan kuncinya itu, satu kunci lokernya itu, dan terdapat petugas kebersihan yang sedang berjaga dan terakhir di apartemennya. Polisi pun menanyakan kepada petugas kebersihan tersebut, dan petugas kebersihan tersebut dipanggil oleh polisi. Petugas kebersihan tersebut itu bernama Jamal. Setelah diinterogasi oleh polisi melanjutkan penyidikannya ke apartemen dan mengetuk sebuah pintu kamar, yang mana setelah diketuk pintu kamar tersebut keluarlah seorang pria. Pria tersebut itu yang terdapat setelah kejadian penembakan Simon dan Jola. Polisi menanyakan kepada pria tersebut, dan setelah kejadian tersebut film berlanjut. Pada suatu hari Sylvia itu menelpon temannya Philip dan mereka saling bertemu. Philip menceritakan segalanya kepada Sylvia. Philip menceritakan bahwa dulu ia bersama Simon dan Jola ditelepon oleh Kuman-Kuman untuk menjatuhkan rejim Presiden Republik Matobo, yaitu Zhuani, yang mana mereka bertiga datang ke stadion terbengkalai, tetapi pada akhirnya mereka itu dijebak oleh kubu Kuman-Kuman. Mereka
diajak bersatu, tetapi mereka dijebak oleh kubu kuman-kuman dan sehingga pada akhirnya Simon dan Jola tertembak. Setelah pertemuan Sylvia dan Philip, mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan pada keesokan harinya polisi melakukan penyidikan ke apartemen Jamal. Tetapi pada saat penyidikan polisi kaget dan menemukan mayat Jamal yang sudah meninggal. Di hari yang sama, Sylvia, Kuman-Kuman, dan Jet Gamba menaiki bus yang sama. Sylvia yang waktu itu berbicara menggunakan bahasaku membuat Kuman-Kuman terdistract olehnya. Mereka berdua pun mengobrol, Sylvia dan Kuman-Kuman. Tetapi Sylvia dan Jet Gamba turun terlebih dahulu dan Jet Gamba sebelum turun dari bis menyimpan sebuah bom yang mana bom itu setelah Jet Gamba dan Sylvia turun dan polisi menemukan beberapa rakitan bom di apartemen Jamal, bom itu langsung meledak di bis tersebut. Tetapi Sylvia dan Jet Gamba selamat dan satu agen polisi dan Kuman-Kuman meninggal karena ledakan bom tersebut yang ada di dalam bis. Keesokan harinya, teman Sylvia yang bernama Felipe itu ditemukan tewas di kamar hotelnya. Ia meninggalkan sebuah tas yang di dalamnya itu terdapat sebuah catatan untuk memudahkan penyidikan mengenai Sylvia. Ia menuliskan bahwa Simon itu kakak dari Sylvia yang dibunuh oleh pasukan Presiden Republik Matobo yaitu Zuani, bukan oleh Kuman-Kuman. Setelah mendengar hal tersebut, Sylvia pun kembali bergegas dan ke apartemen dan menghilang. Lalu dan pada malam harinya, agen Tobin Keller yang sedang mengawasi Sylvia melihat Jet Gamba berada di dalam apartemen Sylvia. Tobin Keller pun bergegas berlari menuju apartemen Sylvia. Lalu mereka berdua, Jet Gamba dan agen Tobin Keller itu saling tembak-menembak. Kemudian Jet Gamba itu tertembak oleh Tobin Keller sehingga menyebabkan Jet Gamba itu meninggal di tempat. Tetapi setelah dicek oleh agen Tobin Keller, Sylvia sudah tidak ada di ruangan apartemennya. Sesampainya di rumah, agen Tobin Keller itu mendapatkan pesan dari Sylvia bahwa Sylvia itu pergi ke Afrika untuk menenangkan diri. Kemudian pada saat keesokan harinya, Presiden Juani pun datang ke kantor PBB dan memberikan pidato. Pada sebelum berpidato, Tobin Keller itu mengecek dan melihat foto Markus. Markus ini tuh delegasi dari Matobo yang merancang sniper menghadap ke panggung pada saat Presiden Junawi berpidato. Dan pada saat berpidato, Presiden Republik Matobo ini pun pada saat berpidato, agen Tobin melihat Mr. Lud yang mana asisten dari Mr. Junawi ini tidak ada di bangkunya. Dan tidak sengaja agen Tobin Keller ini tuh mendatangi Mr. Lud dan sesaatnya telah sampai di tempat, agen Tobin ini melihat Mr. Lud memegang pistol dan telah menembaki Markus. Yang mana agen Tobin ini curiga Mr. Lud sudah merencanakan ini semua agar terjadi pembunuhan. Presiden Juani pun diamankan ke tempat yang aman dan pada saat ia sendiri terdapat Sylvia yang datang menghampiri Presiden Juani. Jadi Sylvia ini tuh bilang kepada Tobin Keller untuk pergi ke Afrika, padahal dia tidak pergi ke Afrika. Dia diam di tempat untuk pengamanan Presiden Juani. Setelah Presiden Juani dan Sylvia ini berbicara, Sylvia menodongkan pistol kepada Presiden Juani dan berbicara kepada Presiden Juani dan ingin membalaskan dendam kakaknya kepada Presiden Juani. Tetapi Tobin Keller yang sadar hal itu langsung mendatangi Sylvia dan Presiden Juani. Tobin Keller itu membujuk Sylvia untuk tidak melakukan penembakan karena Tobin Keller
meyakinkan kepada Sylvia bahwa Presiden Juani itu akan dibawa ke pengadilan kriminal internasional. Film pun selesai dan akhirnya Sylvia tidak jadi menembak Presiden Juani dan Presiden Juani pun dibawa ke pengadilan kriminal internasional. Presiden Juani pun diamankan ke tempat yang aman dan pada saat ia sendiri terdapat Sylvia yang datang menghampiri Presiden Juani. Jadi Sylvia ini tuh bilang kepada Tobin Keller untuk pergi ke Afrika. Padahal dia tidak pergi ke Afrika. Dia diam di tempat untuk pengamanan Presiden Juani. Setelah Presiden Juani dan Sylvia ini berbicara, Sylvia menodongkan pistol kepada Presiden Juani dan berbicara kepada Presiden Juani dan ingin membalaskan dendam kakaknya kepada Presiden Juani. Tetapi Tobin Keller yang sadar hal itu langsung mendatangi Sylvia dan Presiden Juani. Tobin Keller itu membujuk Sylvia untuk tidak melakukan penembakan karena Tobin Keller meyakinkan kepada Sylvia bahwa Presiden Juani itu akan dibawa ke pengadilan kriminal internasional. Film pun selesai dan akhirnya Sylvia tidak jadi menembak Presiden Juani dan Presiden Juani pun dibawa ke pengadilan kriminal internasional. Hasil analisis saya di dalam film The Interpreter ini tuh terdapat ada prinsip equity, yang mana prinsip equity ini tuh mengatakan bahwa semua negara itu harus memiliki kedaulatan yang setara. Jadi hal ini pun terdapat di dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 1. Hal ini pun di dalam The Interpreter, analisis saya itu adalah bahwa Sylvia ini tuh kan mempunyai hubungan dengan negara Martobo, yang mana ia memperjuangkan keadilan dan hak-hak ia yang diambil oleh negaranya terhadap Presiden Junawi, yang mana hak-hak dia itu diambil oleh Presiden Junawi dan ia ingin mendapatkan hak-hak ia itu kembali. Kemudian terdapat prinsip sovereignty, yang mana asas sovereignty ini tuh merupakan prinsip yang memiliki kedaulatan dan harus menghormati negara lain. Dalam artian itu PBB itu tidak boleh mengintervensi kedaulatan suatu negara dan ikut campuri suatu kedaulatan negara. Di dalam film The Interpreter ini tuh ditemukan bahwa PBB ini tuh ingin mencampuri urusan di dalam kedaulatan negara Martobo yang dipimpin oleh Presiden Juani. Lalu ada prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda ini itu merupakan prinsip yang harus dipatuhi oleh semua negara yang menandatanganinya. Hal ini di dalam film The Interpreter, negara Martobo dianggap menyetujui prinsip ini, yang mana prinsip ini tuh harus dipatuhi oleh negara Martobo, tetapi negara Martobo tersebut tidak mematuhi dan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.